Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik mobil, penonton setiaku. Hari ini aku kedatangan pasien ya. Ini Futura 15 injeksi ya. Dengan keluhan tenaga loyo tidak responsif, BBM boros. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi apa saja yang akan kita bersihkan atau kita setel lagi. Yang pertama langsung saja kita bersihkan untuk filter bensinnya yang ada di bawah dekat dudukan aki. Oke teman-teman ya, untuk filter bensinnya itu berada di belakang dudukan aki ya. Jadi di sebelah kanan kendaraan di bawah kabin itu ada dudukan aki. Ya, ini filter bensinnya ya. Ini akan saya copot dulu. Ini menggunakan kunci kombinasi 14 sama kunci pipa 4. Oh sorry, ini kunci kombinasi 19 sama kunci pipa 14 ya. Letaknya ada di belakang dudukan aki ya, sebelah kanan. Kan saya copot dulu ini. Oke teman-temanku, ini adalah filternya, wujudnya seperti ini ya. Jadi ini filternya untuk seri Futura 15 sama kayak Corte SS juga sama, wujudnya seperti ini sama ya. Oke, langsung saja kita bersihkan ya. Ini bisa saya pastikan ini sangat kotor sekali karena pemiliknya mengaku dari baru belum pernah dibersihkan karena ketidaktahuannya ya. Oke, ini adalah lubang untuk yang keluar yang menuju injektor, dan ini lubang masuknya. Oke, lubang keluarnya langsung saja kita isi pakai bensin ya, seperti ini sampai penuh ya. Udah penuh ya. Yang lubang masuknya ditutup, lubang keluar juga ditutup. Kita gedok-gedok aja pakai kunci ya. Seperti ini. Ini nggak akan peyok ya teman-teman ya. Gedok-gedok aja. Kita gedok-gedok seperti ini ya. Nah, setelah digedok-gedok agak lama, kita cek nanti di bagian pipa keluar, pipa masuknya ya seperti apa. Coba kita lihat teman-teman ya. Kita lebih dekat. Lihat, wah sangat kotor sekali ya. Tuh, sampai coklat begitu ya. Tuh, kotor banget kan ya. Ya, ini salah satu penyebab mesin tenaganya loyo. Jadi untuk suplai bahan bakarnya itu kurang ya, kurang maksimal, tekanannya juga menurun karena seperti mampet ya ini. Ini lakukan pembersihan kayak gini tuh sampai bersih, sampai benar-benar nanti bensin yang masuk sama yang keluar itu warnanya sama. Diisi lagi, digedok-gedok lagi. Sampai bersih. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap performa mesin. Lihat ya, tuh kotor banget ya. Pokoknya dibersihin sampai bersih lah ya untuk filter bensinnya ini. Oke teman-teman, ini bisa dilihat sudah mulai bening ya. Udah mulai bening ya. Tuh, udah mulai agak bening. Kita gedok dua kali lagi, mungkin udah bersih nih. Kita lihat. Oke, sudah bening ya. Satu kali lagi sudah cukup. Oke, sudah bersih ya. Sudah cukup untuk pembersihan filter bensinnya. Kita bersihkan bilas. Oke, kalau sudah kita pasang lagi ke tempatnya. Oke, itu bisa kita lihat untuk kotorannya sangat budak sekali.
pekat ya. Oke, kita pasang dulu filternya ke tempatnya lagi. Oke sahabat klinik mobil, filter bensin sudah terpasang kembali di posisinya ya. Tahap selanjutnya adalah kita hidupkan mesin. Oke, kita hidupkan mesin, kita panaskan sampai temperatur kerjanya tercapai. Kita hidupkan dulu untuk mesinnya, kita panaskan sampai temperaturnya tercapai. Oke, kita biarkan dulu sampai temperatur kerjanya tercapai, karena nanti kita akan membersihkan ruang bakar. Oke, nanti kita akan bersihkan ruang bakarnya pakai cairan ini ya, DCS Super Engine Conditioner ya. Ini sangat ampuh banget untuk merontokkan kerak-kerak yang ada di kepala piston. Sudah terbukti ya. Nanti kita buka businya, kita semprotkan cairan ini ke dalam ruang bakar melalui lubang busi. Oke sahabat, untuk mesinnya sudah panas ya, sudah sempromong istilahnya ini. Kita matikan saja, langsung kita bongkar untuk bagian businya. Langsung kita copoti aja untuk businya, nanti langsung kita bersihkan pakai cairan DCS. Oke teman-teman, kita semprot saja langsung pakai DCS ya. Keempat-empatnya ya. Oke, biarkan dulu cairan ini bekerja, kita tinggal mengerjakan yang lain ya. Ini biarkan saja sekitar 15 menit teman-teman, nanti kotorannya akan gogrok sendiri. Oke teman-teman, 15 menit sudah berlalu, saatnya kita buang untuk cairannya yang ada di ruang bakar. Oke, kita start saja, kita buang untuk cairan DCS yang ada di dalam ruang bakar. Kita pasang busi dan kita hidupkan. Oke teman-teman, untuk busi sudah terpasang ya, kita hidupkan saja untuk membuang sisa-sisa karbon yang ada di dalam ruang bakar. Oke, mesin agak pincang karena memang ada cairan DCS nya dan di knalpot keluar asap putih ya. Ini biarkan saja nanti sampai hilang, terus nanti setelah hilang untuk busi kita buka lagi, kita bersihkan lagi pakai DCS supaya lebih bersih ya. Ini agak pincang karena memang ada cairan DCS nya, jadi pembakarannya kecampur oleh cairan DCS. Ini asapnya putih ya, udah agak hilang ini ya. Kita gas-gas saja supaya lebih cepat. Ya, keluar sepertinya ya. Oke, kita biarkan panas dulu, nanti setelah panas kita buka lagi untuk businya. Sembari menunggu panas, kita buka saja untuk saluran yang ada yang menuju untuk throttle bodinya. Kita bersihkan semprot pakai DCS dan carbo cleaner nanti. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman ya, untuk tutorialnya ini tidak komplit karena tadi saya diinfo sama pemilik mobil, mobilnya mau segera dipakai karena ini mobil ya, mobil tengkulak sayur ya. Jadi mengejar waktu, untuk jam 3 harus sudah jadi. Untuk itu tutorialnya tidak komplit, mohon maaf. Sebenarnya ini masih banyak yang harus saya kerjakan. Sebenarnya saya sendiri tuh nggak puas kalau mengerjakan nggak komplit ya, tapi gimana lagi karena orangnya sudah ngejar-ngejar untuk jadi, karena mengejar waktu untuk kulaan sayur ya, karena kulaan sayur itu mengejar jam ya. Nah, jadi ini untuk throttle body tidak saya buka, saya semprot saja pakai carbo cleaner ya, baru hidup.
untuk tune up kali ini saya ambil intinya aja, yaitu membersihkan ruang bakar dan filter bensin ya. Sebenarnya untuk injektor perlu juga dibuka, tapi karena berhubung waktunya yang tidak mencukupi, saya semprot aja untuk bagian throttle-nya supaya lebih bersih untuk jalur udara masuknya ya. Tunggu agak panas sedikit lagi, nanti kita bersihkan lagi untuk ruang bakarnya supaya lebih sempurna ya. Ini kelihatannya untuk throttle tidak begitu kotor ya, karena orangnya sering ngomong sering disemprot sendiri pakai carbo cleaner, jadi ini tidak begitu kotor. Oke teman-teman ya, ini sudah agak panas lagi mesinnya. Kita buka lagi untuk businya, kita semprot pakai DCS sekali lagi ya. Oke teman-teman, untuk busi sudah terbuka, kita semprot sekali lagi. Sebelum nyemprot kita kocok-kocok lagi. Lihat ya, masih kotor ya sebenarnya ya. Ini biasanya saya kalau tune up komplit itu pakainya DCS ini dua kaleng ya. Tapi karena ini harganya mahal ya, saya pakai satu aja untuk mengefisiensi biaya. Kalau pakai dua itu lebih bersih ruang bakarnya ya. Oke teman-teman, tahap pembersihan kedua 15 menit sudah berlalu. Kita buang lagi untuk cairan DCS nya. Kita start saja. Ini busi belum terpasang ya. Oke, karena ini tidak diganti busi ya, sebelum dipasang busi kita setel ulang lagi, kita bersihkan ya. Untuk celahnya gapnya ini 0,9 ya teman-teman ya, untuk injeksi ya. Oke, dan saya bersihkan dan saya setel ulang lagi. Oke, untuk busi sudah terpasang, dan ini karena tahap pembersihan ruang bakarnya sudah selesai. Untuk koil kita pasang lagi. Pastikan pasang dengan benar, tidak ada yang kendor, tidak ada yang kebalik, supaya tidak terjadi masalah. Oke, untuk koil sudah terpasang dengan rapi dan benar. Lanjut kita pasang untuk soket-soketnya. Oke, setelah terpasang kita hidupkan lagi untuk membuang sisa-sisa cairan DCS yang ada di dalam ruang bakar. Pasti akan mengeluarkan asap putih lagi ya. Itu nggak apa-apa, normal, karena itu memang cairan DCS nya yang terbakar. Nyebur lagi ya. Oke, biarkan mesin berputar dengan langsam. Kita pasang lagi untuk saluran intake-nya ini, untuk selang ini ya. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu dulu ya untuk tutorial tune up-nya ya. Karena memang waktu yang tidak mencukupi, kita ambil untuk intinya saja. Seperti tadi, kita bersihkan filter bensin, ruang bakar, terus untuk throttle bodinya kita semprot, dan untuk busi kita setel lagi karena tidak mau ganti. Dan jangan lupa cek-cek lagi untuk kelengkapan tune up-nya, seperti fan bell-nya, ketegangan fan bell-nya seperti apa, untuk filter anginnya kotor atau tidak. Kalau kotor ya ganti. Untuk level air radiatornya jangan sampai kurang. Untuk reservoirnya juga harus penuh.
Dan seperti air aki juga harus dicek ya. Untuk level air akinya harus dicek juga ya. Ini tadi sudah saya cek. Dan untuk menyempurnakan tune up, kita cabut main akinya selama 1 menit untuk mereset ECU nya. Dan ini sudah lebih 1 menit dari tadi sudah saya copot. Ini pasang lagi. Mohon maaf ya teman-teman ya, untuk tutorialnya tidak begitu komplit seperti yang pernah saya lakukan di tune up Grand Max itu ya. Sebenarnya ini saya tidak puas ya mengerjakan, kalau tidak sempurna itu kurang puas ya. Ini mungkin suatu saat saya suruh balik lagi, saya sempurnakan untuk tune up nya, karena ini kilometernya sudah 100 ribuan ya. Nah, sudah 113.000. Untuk throttle body sebenarnya harus kita buka juga, kita bersihkan, tapi ya itu tadi karena waktu. Terus untuk injektor harus kita copot juga sebenarnya. Terus ini sudah waktunya ganti timing belt juga. Orangnya belum pernah ganti katanya. Mungkin suatu saat saya suruh balik sini lagi untuk menyempurnakan tune up-nya tadi ya. Mungkin kalau untuk darurat ya, untuk tune up, ya seperti tadi, ini map sensor juga belum dibersihkan karena memang waktu yang tidak mencukupi itu. Ini sudah ditunggu orangnya, saya sudah di bel tadi ya. Sudah jadi apa belum mas? Seperti itu. Nah, saya harus segera ya menghormati waktu ya. Untuk pedagang itu kan waktu adalah uang ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena ketidaklengkapan tutorial tune up nya. Mungkin lain kali saya videokan yang lebih komplit lagi, supaya apa ya, berbagi ilmunya itu tidak nanggung gitu loh ya. Sebenarnya saya sendiri kalau mengerjakan tidak komplit seperti ini itu kurang puas ya. Untuk hasilnya sendiri juga kurang maksimal sebenarnya, tapi ya gimana lagi, karena waktu yang tidak memungkinkan ya, kita nurut saja sama customer, karena gimana pun customer adalah raja. Oke teman-teman, seperti itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.